Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang sangat berbahagia. Lewat mimbar ini perkenanlah kami untuk berwasiat kepada kami pribadi dan berwasiat kepada seluruh jamaah. Dengan isi wasiat, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Apapun yang menjadi rintangan, apapun yang menjadi penghalang, tetap kita harus memenangkan untuk memperkuatkan dan menambahkan ketakutan kita kepadanya. Semakin kita takut, semakin banyak ibadah. Semakin banyak ibadah berarti kita dekat kepada Allah. Semakin kita mendekat kepada Allah, Allah pun akan mendekat kepada hambanya yang usaha mendekat. Kalau Allah yang mendekat kepada kita, maka Allah akan membawakan sesuatu yang kita inginkan. Di antara petunjuknya, kasih sayangnya, rahmatnya, kesulitan akan dimudahkan, permintaan akan dikabulkan. Itu kalau sudah kita mendekat kepadanya, Allah mendekat kepada hambanya, membawa seperti apa yang kita inginkan. Jangan mimpi Allah akan membawakan sesuatu yang kami sebutkan tadi kalau kita menjauh. Jangan jauhi Allah walaupun sedetik. Dekati Allah walaupun semalam suntuk terus menerus. Allah pun akan membawa rahmatnya, kebahagiaannya kepada kita, kepada hambanya. Begitu juga larangan Allah yang dilarang, mari kita jauhi. Jangan ketika ada orang, ada pimpinan, ada penguasa kita jauhi. Kalau sendirian kita dekati, jangan. Kapanpun, apapun keadaannya, larangan Allah tetap kita jauhi. Insya Allah dengan mendekatkan diri dan menjauhi larangan Allah, kita akan menemukan hidup fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan kesempatan lewat mimbar ini kami akan sampaikan yaitu nasihat kubur. Sangat mengerikan hadirin. Kubur itu makhluk. Makhluk adalah hamba Allah. Maka dengan makhluk ini dari kubur bisa menasihati kepada orang-orang yang hidup. Apa kata kubur? Kubur menasihati kepada kita, aku adalah tempat yang paling gelap di antara yang gelap. Maka terangilah aku dengan sholat tahajud. Hadirin, kubur memberikan nasihat bahwa kata kubur, aku adalah tempat yang gelap di antara yang gelap. Kalau kita jam 1 malam di dalam kamar mandi atau kamar tidur, listrik mati, gelap hadirin, sangat gelap. Di mana tempatnya pada satu saat itu, entah itu kita di mana saja, ternyata lampu mati, gelap dan sangat gelap. Akan lagi lebih gelap lagi adalah ketika nanti di dalam kubur. Tapi jangan resah, jangan takut. Supaya kita nanti di dalam kubur tidak gelap, kita siapkan lampunya. Nanti otomatis di dalam kubur gelap, lampu itu dengan menerangi kita. Apa itu? Sholat sunat tahajud. Sudahkah? Mulai dari kita mengenal Islam, mengenal iman, sampai sekarang berapa hari seminggu tidak tahajud?
Atau berapa hari 1 bulan kita tahajud. Memang kalau hukum hanya sunnah hadirin. Hanya sunnah dilakukan mendapat pahala, tidak dosa. Akan tetapi menjadi sesuatu yang sangat kita butuhkan. Kegelapan di dalam kubur. Walaupun kita punya apa? Punya saudara, kiai, wali sekalipun tidak akan bisa yaitu menerangi di dalam kubur. Yang menari kubur adalah sholat tahajud. Dan sholat tahajud pun tidak akan bisa menerangi tanpa kita melakukan tahajud itu. Maka kalau sudah kita tempat itu gelap berarti hina. Maka mari kita cari tempat yang terpuji. Firman Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sengaja daripada sholat tahajud, maka kita dipesan bertahajudlah. Hadirin, bertahajudlah untuk tambahan sholat sunnah kita. Maka dengan sholat tahajud yang kita lakukan, kata Allah, akan diberi tempat yang sangat terpuji, bukan hina. Kalau sudah terpuji berarti terang. Kalau sudah terang berarti nikmat. Kalau sudah nikmat berarti terpuji dan bahagia. Alangkah indahnya. Maka kita mencari di dalam kubur untuk menjadi tempat yang tertinggi dan terpuji. Tidak harus korban uang miliaran. Tidak harus korban dengan tenaga yang keras. Cukup laksanakan sholat tahajud sepertiga malam akan menjadi terang nanti di dalam kubur. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang sangat berbahagia. Dengan nasihat ini untuk kami pribadi dan untuk jamaah mudah-mudahan bisa melakukan bersama-sama. Nasihat kubur yang kedua, aku adalah tempat yang sangat sempit, kata kubur. Maka luaskanlah aku dengan perbanyak silaturahim. Di dalam kubur subhanallah sempit 2 meter. Yang kita akhirnya tanam di dalam tanah, diuruki tanah. Subhanallah sempit dan sempit. Tapi jangan takut, kata kubur. Walaupun aku tempat yang sempit, tapi luaskan kuburmu, luaskan tempatmu dengan mempererat tali silaturahim. Berarti kalau saat ini dengan orang tua putus, dengan mertua sudah tidak menyapa, dengan yaitu saudara dekat sudah kita tidak sambung, berarti kita harus siap nanti kesempitan di dalam kubur. Agar kubur kita nanti luas, kita bersilaturahim, apalagi kepada orang tua. Kadang-kadang dengan mulai dari kecil disekolahkan, sampai dikuliahkan, sampai di luar negeri menjadi orang yang sukses. Akhirnya dengan kesuksesan itu menjadikan orang itu tidak sempat kepada orang tuanya. Karena banyak pekerjaan, karena banyak kegiatan, dengan dia itu ditugaskan ke luar negeri, kadang-kadang hari raya pun tidak sempat kepada orang tuanya. Berarti memutuskan silaturahim. Kadang-kadang, nak, walaupun tidak hari raya, nak, sempatkan 2 tahun. Tidak bapak, saya tidak bisa. Ini harus ke sana, ini harus ke sana, ini harus tugas, harus dilaksanakan. Dengan orang tuanya silaturahim diputuskan, dengan pekerjaan diutamakan, dengan kedudukan dipertahankan, dengan jabatan harus mengorbankan orang tua, tidak pernah disilaturahim. Maka siap-siap harus mengalami yaitu kesempitan dan kesempitan di dalam kubur. Jamaah sholat Jum'ah yang sangat berbahagia. Maka kelihatannya sangat sederhana. Silaturahim, tidak apa-apa, kan saya repot Pak Ustadz hanya dengan telepon. Tidak apa-apa dengan telepon, itu bukan silaturahim. Silaturahim adalah anjang sana ke tempat yang dimana tempat orang itu. Maka akan menjadikan kalau orang itu sempit rezekinya, pendek umurnya, sakit-sakitan terus menerus, sembuhkan penyakit itu. Mudahkan rezekimu dengan banyak silaturahim.
Jamaah sholat Jumat yang sangat berbahagia, yang saat ini merasa dengan saudara kandungnya putus gara-gara warisan. Sambung. Kalau memang yang dikehendaki supaya saudara kita sambung, untuk harus harta sebagian diminta, berikan agar tidak sambung. Sebab harta yang dimiliki sehingga kita tidak mau diinginkan, kita pertahankan. Tidak, ini milik saya, harus saya pertahankan. Tapi menjadikan kesempitan di dalam kubur, tidak ada artinya itu harta. Kalau memang saudara kita menghendaki, beri, ya ambillah. Ambillah kalau memang itu yang kamu hendaki. Saya ikhlas, ambillah. Insya Allah di dalam kubur yang begitu selama-lamanya kita dipendam di sana, tidak ada kesulitan, tidak ada kesempitan. Karena apa? Selalu menyambung silaturahim. Jamaah salat Jumat yang sangat berbahagia. Maka kembali lagi, di antara yang hadir, ada yang putus dengan silaturahim dengan saudara, ada yang dengan anak, ada dengan orang tua. Mulai nanti jangan tunggu hari raya, sekalipun jangan tunggu hari raya. Nanti habis sholat Jumat, nanti habis sholat maghrib, habis dari kantor, habis dari pekerjaan, langsung datang kepada orang yang memutuskan. Mas, tolong saya repot, tolong maafkan, selama ini saya memutuskan silaturahim, maafkan kesalahanku. Insya Allah derajat akan ditingkatkan dan akan menjadi derajat yang tertinggi, utamanya di dalam kubur tidak ada kesempitan. Nasihat kubur yang ketiga, aku adalah tempat yang paling sepi, maka ramaikanlah aku dengan bacaan Al-Quran. Hadirin, di dalam kubur sepi, tidak berteman. Jangankan teman, istri pun tidak siap untuk mendampingi. Jangan istri, anak yang kita didik, kita biayai, kita sekolahkan, dan kita harus korban segala macam harta tenaga, tidak siap untuk mendampingi. Tapi di sana akan jadi sepi. Ramaikan itu tidak dengan anak. Ramaikan di dalam kubur tidak dengan keluarga. Ramaikan kubur itu dengan bacaan Al-Quran. Hadirin, dengan Al-Quran yang kita baca, nanti teman-teman dari Allah yang akan didatangkan kepada kita. Siapa itu? Malaikat rahmat, malaikat-malaikat yang membawa barokah. Malaikat-malaikat azab pun akan meninggalkan tempat itu. Karena apa? Takut dengan sinaran-sinaran Al-Quran yang ketika masa hidup kita, setiap waktu sholat, habis 5 waktu, tiap waktu sholat, walaupun 1 ayat, walaupun bisa sampai 50 ayat habis sholat, sempatkan. Jangan disibukkan dengan keduniaan, jangan disibukkan dengan kedudukan. Mari kita bagi waktunya, habis sholat duduk sebentar, Allah beri waktu dengan baca Al-Quran. Yakin nantinya akan menjadi kubur yang sangat ramai, tidak sendirian, tidak kesempitan, didampingi dengan Al-Quran. 3 hal ini saja hadirin yang dapat kami sampaikan. Mari kita kembali, jangan disempitkan kubur kita, jangan sampai tidak ramai kubur kita. Kita ramaikan dengan amalan-amalan, di antara adalah harus kita usahakan sholat tahajud, harus kita usahakan bersilaturahim, harus kita paksa untuk membaca Al-Quran setiap habis sholat, walaupun hanya 10 ayat. Itulah singkat. Sebetulnya banyak karena terbatasnya waktu. Mudah-mudahan sedikit apa yang kami sampaikan betul-betul diturunkan kepada hati kita, disertai dengan hidayah Allah. Akhirnya dengan memasuki tahun baru Islam ini, Quran kita baca setiap waktu, sholat tahajud pun tidak ditinggalkan walaupun repot, silaturahim walaupun saudara kita pembenci, tetap kita datangi untuk mempererat silaturahim. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, istiqomah, bisa ibadah, akhirnya mengantarkan kita
mati kapanpun dengan keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لنا فإنك واغفر لنا فإنك خير وارحمنا فإنك خير وارزقنا فإنك خير الرازقين. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جكت بي وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فجيبوا الليل ما دعاكم وصلوا وسلموا على من بلهداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين تابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا والعبداننا والسلامة وعافية في دين ودنيانا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروه على نعم يزدكم واسألوا ما يؤتيكم ولذكر الله أكبر.